Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutmainnah Sari Eskep Nurse, peserta Latsar CPNS Angkatan 6, Kabupaten Baru tahun 2022. Saat ini saya sedang bekerja dan sedang melaksanakan aktualisasi di Rumah Sakit Umum Daerah Lapatarai, Kabupaten Baru. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi dengan teman-teman sejawat sekalian terkait topik tentang mencegah plebitis dengan prinsip CARE. CARE ini merupakan akronim dari Check Dressing, Aseptic, Screening, dan Hand Hygiene yang dapat diterapkan oleh teman-teman perawat sekalian dalam melakukan upaya pencegahan kejadian plebitis di ruang perawatan. Infeksi nosokomial atau lebih dikenal dengan Healthcare Associated Infections atau HAIS adalah infeksi yang terjadi pada pasien selama perawatan di rumah sakit. Salah satu infeksi nosokomial yang sering muncul di rumah sakit adalah plebitis. Plebitis ini merupakan infeksi nosokomial yang muncul sekurang-kurangnya 3 kali 24 jam sebagai efek samping dari pemasangan infus selama menjalani perawatan, menurut Kemenkes RI tahun 2020. Nah, faktanya ternyata plebitis ini umum terjadi pada pasien rawat inap dengan persentase sebesar 13-56% menurut Duli DKK tahun 2021. Nah, adapun di Indonesia, kejadian plebitis ini mencapai 9,80% menurut Bara DKK tahun 2021. Nah, selanjutnya, kenapa sih kita harus melakukan pencegahan plebitis? Nah, plebitis ini perlu dicegah karena yang pertama, plebitis menjadi indikator dalam pelaksanaan akreditasi rumah sakit, yaitu termuat dalam usaha peningkatan mutu dan keselamatan pasien, sehingga sangat menentukan keberhasilan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan. Yang kedua, plebitis ini erat kaitannya dengan usaha pelaksanaan patient safety goals di rumah sakit, tepatnya pada poin 5, yaitu pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Yang ketiga, plebitis ditargetkan dalam standar pelayanan minimal atau SPM rumah sakit dengan target kejadian plebitis kurang dari 1,5%. Dan yang keempat, plebitis ini akan menyebabkan komplikasi yang dapat merugikan pasien dan memperpanjang lama rawat pasien. Selanjutnya yaitu etiologi atau penyebab dari plebitis. Nah, di sini ada 3 penyebab plebitis berdasarkan jenisnya. Yang pertama ada plebitis kimia. Nah, jenis plebitis ini disebabkan oleh reaksi peradangan akibat dari respon dari pembuluh darah atau tunika intima dengan bahan kimia. Penyebabnya diantaranya jenis cairan yang pekat atau osmolaritas tinggi dan pH yang asam atau basah, kemudian kecepatan cairan dan mikropartikel yang terbentuk bila partikel obat tidak larut dengan sempurna. Yang kedua adalah plebitis mekanik. Plebitis mekanik ini erat kaitannya dengan proses pemasangan infus yang lama dan yang dilakukan secara berulang. Kemudian penempatan kateter di bagian fleksi atau bagian tubuh yang mudah tertekuk seperti pergelangan tangan. Lalu penggunaan kateter besar pada vena yang kecil atau penggunaan IV kateter yang tidak sesuai. Dan yang terakhir ada stabilitas kanula atau fiksasi yang tidak tepat sehingga menyebabkan kateter yang masuk dalam pembuluh darah mudah bergerak dan dapat menyebabkan rusaknya dinding pembuluh darah. Yang ketiga yaitu plebitis bakteri. Nah, plebitis bakteri ini berhubungan dengan adanya kolonisasi bakteri. Daerah insersi pada pemasangan infus merupakan jalur masuk kuman yang potensial ke dalam tubuh, sehingga kita perlu menjaga daerah yang terpasang infus ini. Oleh karena itu, prinsip aseptik dalam memberikan tindakan, terutama dalam pemasangan infus dan pemberian obat-obatan injeksi harus menjadi kunci dalam perawatan ini. Selanjutnya yaitu cegah plebitis dengan CARE. CARE ini merupakan singkatan dari Check Dressing, Aseptic, Screening, dan Hand Hygiene. Nah, yang pertama Check Dressing atau periksa balutan. Nah, kita perlu melakukan periksa balutan infus secara teratur. Mengganti balutan setidaknya di hari ketiga atau sesuai indikasi, misalnya saat balutan basah atau kotor. Kemudian pastikan untuk menuliskan tanggal pemasangan infus di atas balutan, karena ini penting agar teman-teman sejawat perawat dapat mudah mengetahui dan memantau lamanya pemasangan infus pada pasien. Kemudian lakukan rotasi infus tiap 3 hari bila memungkinkan. Kemudian yang kedua yaitu aseptik.
Nah, prinsip aseptik atau prinsip bebas dari infeksi atau mikroorganisme ini wajib diterapkan terutama saat melakukan prosedur invasif seperti pemasangan infus. Nah, oleh karena itu, teman-teman sejawat perawat sebaiknya dan wajib tentunya menerapkan SPO dalam melakukan prosedur atau tindakan. Screening. Nah, screening ini atau pemantauan akses intravena dapat dilakukan setidaknya minimal 1 kali setiap shift atau 3 kali dalam 24 jam. Nah, pemantauan ini dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen Visual Infusion Phlebitis atau VIV score. Yang keempat yaitu hand hygiene atau kebersihan tangan. Kebersihan tangan ini penting dilakukan agar mencegah penyebaran infeksi. Oleh karena itu, perawat wajib mencuci tangan 6 langkah di 5 momen wajib cuci tangan. Screening. Nah, screening ini atau pemantauan akses intravena, pemantauan ini dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen Visual Infusion Phlebitis atau VIV score. Yang pertama, skor 0 jika tidak ada tanda phlebitis. Selanjutnya yang dapat dilakukan yaitu observasi kembali kateter intravena minimal 1 kali setiap shift. Skor 0 ini menandakan pasien aman dari tanda phlebitis. Nah, yang kedua, skor 1 jika terjadi satu di antara tanda berikut. Yang pertama, nyeri di area penusukan. Yang kedua, adanya kemerahan di area penusukan. Yang dapat dilakukan yaitu observasi kembali kateter intravena minimal 1 kali setiap shift. Nah, skor 1 ini menandakan adanya tanda dini phlebitis. Kemudian selanjutnya skor 2. Skor 2 jika terjadi 2 di antara tanda berikut. Yang pertama, nyeri di area penusukan. Yang kedua, adanya kemerahan di area penusukan. Dan yang ketiga, pembengkakan. Yang dapat kita lakukan yaitu lepaskan atau pindahkan kateter intravena. Skor 2 ini menandakan stadium dini phlebitis. Selanjutnya yaitu skor 3 jika terjadi semua tanda berikut. Yang pertama, nyeri di area kanul. Yang kedua, adanya kemerahan di area penusukan. Yang ketiga, adanya pembengkakan atau indurasi. Yang dapat kita lakukan yaitu lepaskan atau pindahkan kateter intravena dan pertimbangkan untuk melakukan penanganan phlebitis. Skor 3 ini merupakan stadium moderat phlebitis. Nah, selanjutnya yaitu skor 4. Skor 4 ini jika terjadi semua dari tanda berikut. Yang pertama, nyeri di sepanjang kanul. Yang kedua, adanya kemerahan di area penusukan. Yang ketiga, pembengkakan atau indurasi. Yang keempat, pembuluh darah atau venous cord terabah. Yang dapat kita lakukan yaitu lepaskan atau pindahkan kateter intravena dan pertimbangkan untuk melakukan penanganan phlebitis. Skor 4 ini merupakan stadium lanjut awal trombophlebitis. Selanjutnya yaitu skor 5. Skor 5 jika terjadi semua tanda berikut. Yang pertama, nyeri di sepanjang kanul. Yang kedua, adanya kemerahan di area penusukan. Yang ketiga, pembengkakan atau indurasi. Yang keempat, pembuluh darah atau venous cord terabah. Dan yang kelima, pasien mengalami demam. Yang dapat kita lakukan yaitu lepas atau pindahkan kateter intravena dan lakukan penanganan phlebitis. Skor 5 ini adalah skor yang menandakan stadium lanjut dari trombophlebitis. Nah, itulah tadi pemaparan singkat materi terkait pencegahan phlebitis dengan care. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan oleh teman-teman sejawat sekalian. Untuk itu, mari kita tingkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan mencegah kejadian phlebitis. Mungkin cukup sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.